Halo Pak Gunawan dan teman-teman, sebelumnya perkenalkan dulu nih, nama saya Jennifer Averina dari kelas 10 MIPA 3 non absen 10. Kalian pengen tahu lebih jauh nggak sih tentang asal-usul nenek moyang kita? Nah, teori asal-usul nenek moyang ini itu ada 4, yaitu teori Yunan, teori Nusantara, teori out of Africa, dan teori out of Taiwan. Dalam kesempatan kali ini, saya hanya akan membahas 2 teori, yaitu teori out of Africa dan teori out of Taiwan. Pertama-tama, apa sih teori out of Africa itu? Nah, teori ini adalah teori yang menyebut bahwa Homo sapiens pertama kali muncul di benua Afrika. Mereka kemudian menyebar ke seluruh dunia antara 200.000 hingga 100.000 tahun yang lalu. Menurut teori ini, semua manusia modern yang hidup saat ini itu berasal dari Afrika. Nah, teori ini tuh mengusulkan bahwa hanya ada satu asal Homo sapiens dan menolak teori bahwa manusia modern berkembang di berbagai tempat di daerah lain. Namun tidak menolak kemungkinan pencampuran antara Homo sapiens dan manusia purba di Eropa dan di Asia, seperti manusia purba Neanderthal dan Denisova. Kelebihan dari teori ini adalah adanya bukti yang menunjukkan total replacement atau pergantian total oleh manusia modern di Afrika di Nusantara, terutama di Jawa karena tidak ditemukan kontinuitas genetik. Diduga manusia purba Jawa seperti Homo erectus, Meganthropus paleojavanicus, dan Homo wajakensis tidak dapat bertahan hidup lebih lama karena kurangnya strategi bertahan hidup yang handal. Bukti dari hipotesa ini adalah tidak pernah ditemukannya peralatan dari batu pada masa Homo erectus hidup. Dan kekurangan dari teori ini adalah tidak adanya hubungan langsung antara manusia modern dengan fosil manusia purba di Jawa Tengah dan Timur. Nah, teori ini merupakan teori yang didasarkan pada penelitian DNA yang menunjukkan tidak adanya gen manusia yang bercampur dengan gen spesies manusia purba. Teori ini mempercayai juga bahwa manusia Afrika melakukan persebaran sekitar 50.000 hingga 70.000 tahun yang lalu. Wilayah tujuan persebaran tersebut adalah Asia Barat dengan melewati 2 jalur. Pertama adalah jalur yang mengarah ke Sungai Nil, kemudian melintasi Semenanjung Sinai, dan ke arah utara melewati Arab. Kedua adalah jalur yang bermula dari Afrika melewati Laut Merah. Mereka berlayar hanya menggunakan perahu bercadik yang sederhana. Persebaran manusia dari Afrika ini memasuki beberapa wilayah Asia. Wilayah pertama yang disinggahi adalah Timur Tengah. Sedangkan kelompok lain melanjutkan perjalanan menuju ke India, Asia Timur Indonesia, bahkan ada yang sampai barat daya Australia. Adanya manusia Afrika yang bermigrasi sampai ke Australia ini dibuktikan dengan adanya penemuan fosil laki-laki Lake Mungo. Selain itu, jejak manusia Afrika yang bermigrasi ke Australia juga dibuktikan dengan adanya jejak genetika. Nah, sekarang jadi makin penasaran gak nih gimana teori out of Taiwan itu? Jadi, teori out of Taiwan ini menyatakan bahwa terjadi migrasi nenek moyang bangsa Indonesia dari Taiwan melalui Filipina pada sekitar 2.500 tahun sebelum Masehi dan sampai di Indonesia sekitar 1.500 sebelum Masehi. Nah, ada buktinya juga nih. Bukti utama dari teori ini adalah adanya persebaran bahasa-bahasa Austronesia seperti Melayu, Jawa, Tagalog, Bugis, dan Aceh yang tersebar bersama migrasi rumpun bangsa ini. Kemudian, sekitar tahun 3.500 hingga 2000 sebelum Masehi, mereka melakukan migrasi ke Indonesia melalui Sulawesi dan menyebar ke berbagai pelosok Nusantara. Lalu dari Sulawesi, alur persebaran terpecah menjadi 2 alur. Yang pertama adalah alur barat, yaitu dari Kalimantan dan terus ke Sumatera, Jawa, Bali, dan NTT. Sedangkan kedua adalah alur timur yang bermula dari Sulawesi dan menerus ke Indonesia bagian timur. Nah, para ahli sejarah mengatakan bahwa bahasa nenek moyang bangsa kita ini itu berasal dari Taiwan yang disebut Austronesia. Salah satu ahli yang mendukung teori out of Taiwan ini adalah Harry Truman Simanjuntak. Salah satu kebudayaan mereka yang paling berpengaruh adalah budaya maritim. Budaya ini kemudian menjadi sebuah ciri khas tersendiri di Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Selain budaya maritim, budaya lain yang dibawa antaranya bercocok tanam, pembuatan gerabah, perhiasan dari kerang, tenun, dan kebiasaan makan sirih.
Sekian penjelasan dari saya tentang teori out of Africa dan teori out of Taiwan. Mohon maaf jika masih ada kata-kata yang kurang tepat, dan terima kasih semuanya.